Ya, sahabat YouTuber khususnya keluarga besar Puri Agung Jatikusumo, saya sangat bahagia sekali beberapa hari akhir-akhir ini datang sahabat-sahabat yang bercorak ragam, dan hari ini saya menerima dua orang tamu yang sangat istimewa, mempunyai ide baru yang sangat cemerlang. Itu adalah manfaat buah nyamplung, ya. Mungkin bagi orang Jawa khususnya tidak akan lupa nyamplung itu sebenarnya apa, dan ternyata ini manfaatnya besar sekali. Dan anehnya sahabat saya yang sebelah kanan ini seorang dokter, tidak akan disayang kalau tidak kenal. Nun sewu dok, nama lengkapnya di mana, lahir di mana? Nama Dr. Sofyan Suri Susilo Hadi, ya. Lahiran Solo tahun 1967. Oh, Lalu jenengan? Saya Edi Supriyanto, ya. Lahir di Singosari Malang tahun 1973. Ya. Dan saya katakan beliau itu sangat istimewa karena ternyata akan membudidayakan pohon nyamplung, karena pohon nyamplung itu mempunyai masa depan yang menjanjikan secara ekonomis, kesehatan, dan lain sebagainya. Makanya Pak Dokter sampai ikut campur ke lapangan ini. Nah gini dong, penjenengan ini membuat minyak nyamplung, tadi rekan-rekan masih dioleskan aja ada perubahan. Saya juga setelah saya minum terasa kerenyang-kerenyang di kepala saya. Terus ini sebenarnya minyak nyamplung itu khasiatnya apa, bahannya apa, fungsinya apa dok? Jadi sebetulnya ini sejarahnya tuh saya sama Pak Edi itu kan searching untuk climate change gitu lah, bukan minyaknya, tadinya climate change itu perubahan iklim. Kan ada karbon di udara, caranya nyerap karbon kan gitu ya. Nah, kan ada namanya carbon capture, jadi ada secara teknologi sama alami. Saya milih yang alami karena teknologi saya nggak punya uang untuk beli membuat. Saya punya ada alami. Apa tahu wiwitan pohonan yang bisa menyerap karbon banyak? Ternyata ada pohon nyamplung, walaupun ada produksi lain dan lain, tapi saya menemukan nyamplung karena saya ambil karena bukan hanya karbon yang diserap, dia menghasilkan minyak. Tadinya saya tertarik untuk biosolar, bisa bahan baku untuk biosolar, oli pesawat, biofuel dan lain sebagainya dari video-videonya Pak Iqbal itu. Nah ternyata saya baca searching di internet, ada penelitian yang sudah dilakukan itu menjadi obat atau mempercepat penyembuhan luka ban, wound healing. Nah saya kan perokok, sering kesuaman rokok. Nah, saya coba sendiri, kok ya lapri, terus berapa hari sudah kering gitu. Api kan gitu. Lalu anak saya jerawatan, saya olesin itu, Pak, aku minta lagi loh. Api, lalu istri saya kena pisau, saya coba sendiri. Loh, ini benar-benar anti-inflamasi, ada efeknya sama untuk bawaan ini perbaikan luka baru. Lalu ada teman wartawan di Jogja itu, wartawan online kecelakaan. Sini, luka-luka itu, dia kebetulan bawa itu, dia tidak mau berobat hanya pakai itu. Saya nggak nyuruh, dia sendiri inisiatifnya. Loh iya toh orang, saya pokoknya mau membuktikan ini. Ternyata seminggu dia datang lagi, ini lukanya sudah membaik, jadi sangat cepat. Pulih kembali ya? Pulih, tapi kan belum sempurna, diteruskan sama dia tanpa obat apapun. Iya. Nah, karena ini sesuatu anugerah Tuhan, kalau tidak kita manajemen ini nanti jadi bukan anugerah lagi ya. Saya ingin ini bisa jadi solusi lah. Solusi ini tadinya kan
obat tradisional. Indonesia punya budaya tradisional pengobatan juga. Why not gitu. Contohnya, buat sing mijil pakai ini. Kan orang sering mijil pakai ini. Orang kan ini ada antiinflamasi, analgesiknya ada. Kalau radanya hilang kan pegelnya hilang. Kan bisa dipakai. Jadi ada nilai plus. Iya. Menambah. Cuma ini produksinya kan harus nandur nanti buahnya diambil, bijinya diperas, baru bisa produksi minyak. Nah sekarang yang nandur itu belum, masih kurang. Ini kan bisa dipakai masyarakat untuk penghasilan. Iya. Bijinya tadi itu kalau nggak salah ini ya. bijinya ini. Oh ini ya. Ini buahnya. Ini yang namanya buah nyamplung ya. Radio jahe seperti kelapa itu kan ada batoknya. Itu ada bijinya kecil ini. Namanya putih tadinya, kecil-kecil. Iya. Ini dijahit jadi biji. Ya, bijinya diperas. Ada dua metode cold press sama hot press. Cold press itu yang dingin supaya reaksinya tidak hilang. Jadi itu yang agak mahal. Iya. Ini pohon ini ramah lingkungan. Satu, bisa carbon capture, menyerap karbon, mengeluarkan oksigen. Ini pohon hutan, tidak merusak hutan, bisa ditanam di hutan. Kalau pohon kebun, tanaman kebun ditanam di hutan itu sama aja kalau manusia. Ada namanya corpus allinum itu benda asing masuk, mesti ditolak. Tanaman kebun ditanam di hutan mesti ditolak hutan, ekosistemnya rusak. Saya kira ahli kehutanan paham benar. Dan menurut saya Bu ya, jenengan itu disiplinnya bisa kedokteran. Kok sampai menguasai pertanian itu dulu itu bagaimana ceritanya? Saya itu semua manusia itu kan jagat awet. Ini kan jagat besar. Ada matahari, ada mata kita. Kita makan ayam masuk ke perut. Ayam mati dikubur di bumi, lah buminya sama dengan perut. Betul. Kan, kalau kita mengenal ilmu manusia, ya kalau biasanya mengenal ilmu jagat. Iya. Dan itu teman-teman sejarah biasanya harus menyadari. Iya. Waduh, hebat. Jadi backgroundnya itu bawa nalir, bawa ketaran Jawa sejati ya. Ya saya senangnya budaya itu kan semua ketauhid. Iya. Jadi bawa nalir ada, bawa nalir ada. Itu kan budaya ya. Menurut saya lihat jenengan itu siang pagi sore malam runtung sama beliau. Kelihatannya kok mempunyai konsepsi yang besar sampai jenengan mengatakan semalam itu kalau tidak ada salah adalah emas hijau. Ada emas hijau, ada emas hitam, ada emas kuning. Itu rasionalnya bagaimana Mas? Ya, ini kita kasih judul Project Indonesia, Emas Hijau Indonesia. Ini kan dari pohon, pohon nyamplung yang ditanam dan itu punya nilai ekonomi. Sekarang kan momentumnya kalau udah climate change tadi yang diaturkan Pak Dokter, internasional ini sudah ada Paris Agreement, ada G20 kemarin di Bali. Itu masalahnya climate change. Bagaimana komitmen 190 sekian negara lebih itu berkomitmen menurunkan emisi karbon. Nah, termasuk Indonesia. Tanaman nyamplung ini ada dua fungsi. Satu bisa carbon capture, menyerap karbon. Dua jadi ke transisi energi jadi bioenergi. Bisa jadi ke farmasi dan produk-produk kecantikan. Ampasnya nanti dibuat pakan ternak. Menurut penelitian, pakan ternak itu dikasih ampasnya itu naik 200 gram per bulan karena proteinnya tinggi. Nah ini yang kita dari hulu ke hilir ini kita kemas jadi satu potensi bisnis untuk Indonesia. Dan kita kasih judul agroforestry. Dan agroforestry itu belum pernah digaungkan di Indonesia mulai tahun 45 sampai sekarang belum pernah digaungkan kan? Nah beliau Bung Karno, kalau menurut saya loh ya, kalau tadi menyangkut dana amanah, namanya Bung Karno.
bongkaren dibongkar. iya, knowledge-nya kekayaan Indonesia ini dari satu pohon ya. Menurut saya ini Bung Karno ngasih clue, ngasih clue sama kita. Ini satu pohon hasilnya menurut saya. Ini kan jadi sertifikat carbon trading nanti. Dan bisa dibursakan di internasional. Kulaknya Rp30 yang di Indonesia dijual ke luar negeri $5 ya. Nah, ini usaha apa yang seuntung itu sekarang? Nah iya, hebat. Bukan Green Hilton tapi Green Gold Project Indonesia. Ya, para sahabat YouTuber yang kami muliakan, sementara break dulu karena banyak pertanyaan yang harus saya tanyakan. Jangan kemana-mana. Terima kasih.